nama saya Maria Chandria dengan NPM 33240114. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis spesies yang termasuk dalam botani tumbuhan tinggi. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa saksikan video ini. Nah, yang pertama ada pohon kelapa. Nama latin dari pohon kelapa adalah Cocos nucifera. Nama pohon kelapa dalam bahasa daerah atau bahasa Tetun disebut dengan nama nuo. Nah, yang berikut tingkatan taksonomi pada pohon kelapa. Yang pertama ada kingdom. Pohon kelapa termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua divisi. Pohon kelapa termasuk dalam divisi Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Yang ketiga kelas. Pohon kelapa termasuk dalam kelas Liliopsida atau tumbuhan berbunga atau monokotil. Yang keempat ordo. Pohon kelapa termasuk dalam ordo Arecales atau palem-paleman. Yang kelima famili. Pohon kelapa termasuk dalam famili Arecaceae. Yang keenam genus. Pohon kelapa termasuk dalam genus Cocos. Dan yang terakhir spesies. Pohon kelapa termasuk dalam spesies Cocos nucifera. Nah, yang berikut manfaat dari pohon kelapa. Yang pertama, manfaat buah kelapa. Air kelapa membantu mencegah dehidrasi. Daging kelapa digunakan sebagai bahan makanan. Minyak kelapa digunakan untuk memasak dan obat tradisional. Dan tempurung kelapa digunakan sebagai bahan arang, briket, dan kerajinan tangan. Yang kedua, manfaat daun kelapa. Daun kelapa digunakan sebagai bahan anyaman seperti ketupat dan tikar. Dan daun kelapa juga digunakan sebagai hiasan upacara adat dan keagamaan. Yang ketiga, manfaat batang kelapa. Batang kelapa digunakan sebagai bahan bangunan seperti tiang rumah. Yang keempat, manfaat akar kelapa. Manfaat akar kelapa itu sebagai bahan obat tradisional seperti untuk mengatasi penyakit diare dan radang dan membantu mencegah erosi tanah. Yang kelima, manfaat sabut kelapa. Sabut kelapa digunakan sebagai bahan tali atau keset dan juga sebagai media tanam dan bahan pupuk organik. Yang keenam, manfaat pohon kelapa secara ekologis dan ekonomi. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Yang kedua, menahan abrasi pantai. Yang ketiga, sumber pendapatan bagi petani. Yang terakhir, sebagai bahan baku industri makanan, kerajinan, dan kosmetik. Nah, yang berikut ada pohon jati. Nama latin dari pohon jati adalah Testona grandis. Nama pohon jati dalam bahasa daerah disebut dengan ajati. Yang berikut taksonomi dari pohon jati. Yang pertama, kingdom. Pohon jati termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon jati termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas. Pohon jati termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Yang keempat, ordo. Pohon jati termasuk dalam ordo Lamiales. Yang kelima, famili. Pohon jati termasuk dalam famili Lamiaceae. Yang keenam, genus. Pohon jati termasuk dalam genus Testona. Yang terakhir, spesies. Pohon jati termasuk dalam spesies Testona grandis. Yang berikut manfaat pohon jati. Yang pertama, kayu berkualitas tinggi digunakan untuk bahan bangunan, mebel, kusen, lantai, dan kapal karena kuat, awet, dan tahan rayap. Yang kedua, untuk industri furnitur. Kayu jati sangat populer untuk pembuatan meja, kursi, lemari, dan perabotan rumah tangga.
Yang ketiga, daun jati. Daun jati digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional dan pewarna alami. Yang keempat, kesehatan tradisional. Ekstrak daun dan kulit batang dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, konservasi lingkungan. Membantu mencegah erosi tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Yang terakhir, nilai ekonomi tinggi. Pohon jati menjadi komoditas penting dalam sektor kehutanan dan perdagangan kayu. Yang berikut ada pohon asam. Nama Latin dari pohon asam adalah Tamarindus indica. Nama pohon asam dalam bahasa daerah atau bahasa Tetun disebut dengan nama sukaer. Yang berikut tingkatan taksonomi pohon asam. Yang pertama ada kingdom. Pohon asam termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon asam termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas. Asam termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Yang keempat, ordo. Pohon asam termasuk dalam ordo Fabales. Yang kelima, famili. Pohon asam termasuk dalam famili Fabaceae. Yang keenam, genus. Pohon asam termasuk dalam genus Tamarindus. Yang terakhir, spesies. Pohon asam termasuk dalam spesies Tamarindus indica. Yang berikut manfaat pohon asam. Yang pertama, buah. Buah asam digunakan sebagai bumbu masakan untuk menciptakan rasa asam alami dan sebagai bahan minuman tradisional dan jamu, serta membantu pencernaan dan melancarkan buang air besar. Yang kedua, daun. Daunnya digunakan sebagai obat tradisional penurun demam dan bersifat antibakteri dan antioksidan. Yang ketiga, biji. Bijinya digunakan sebagai bahan industri seperti perekat dan pengental, dan sebagai pakan ternak setelah diolah. Yang keempat, kulit batang. Digunakan dalam pengobatan tradisional seperti diare dan luka dan mengandung zat tanin. Yang kelima, kayu. Digunakan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar dan kuat dan tahan lama. Yang terakhir, lingkungan. Pohon asam itu sebagai pohon peneduh dan mencegah erosi tanah. Nah, yang berikut ada pohon jeruk nipis. Nama Latin dari pohon jeruk nipis adalah Citrus aurantifolia. Nama pohon jeruk dalam bahasa daerah atau bahasa Tetun disebut dengan nama derok. Yang berikut tingkatan taksonomi dari pohon jeruk. Yang pertama, kingdom. Pohon jeruk termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon jeruk termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas. Pohon jeruk termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Yang keempat, ordo. Pohon jeruk termasuk dalam ordo Sapindales. Yang kelima, famili. Pohon jeruk termasuk dalam famili Rutaceae. Yang keenam, genus. Pohon jeruk termasuk dalam genus Citrus. Yang terakhir, spesies. Pohon jeruk termasuk dalam spesies Citrus aurantifolia. Yang berikut manfaat pohon jeruk nipis. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, yaitu mengandung vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan, bersifat antibakteri dan antiseptik alami, dan membantu melancarkan pencernaan. Yang kedua, dalam bidang kuliner, yaitu sebagai penyedap rasa pada masakan dan minuman, penghilang bau amis pada ikan dan daging, dan bahan utama minuman segar dan tradisional. Yang ketiga, dalam bidang kecantikan, yaitu membantu mengurangi jerawat, mengontrol minyak berlebih pada kulit, dan digunakan untuk perawatan rambut seperti ketombe. Yang keempat, manfaat lingkungan.
pekarangan yang mudah dibudidayakan, menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen, serta menambah keanekaragaman hayati. Yang berikut ada pohon gamal. Nama Latin dari pohon gamal adalah Gliricidia sepium. Nama pohon gamal dalam bahasa daerah disebut dengan nama pohon gamal. Tingkatan taksonomi. Yang pertama, kingdom. Pohon gamal termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon gamal termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas. Pohon gamal termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Yang keempat, ordo. Pohon gamal termasuk dalam ordo Fabales. Yang kelima, famili. Pohon gamal termasuk dalam famili Fabaceae. Yang keenam, genus. Pohon gamal termasuk dalam genus Gliricidia. Yang terakhir, spesies. Pohon gamal termasuk dalam spesies Gliricidia sepium. Yang berikut manfaat pohon gamal. Pohon gamal dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena daun gamal mengandung protein dan digunakan sebagai pakan kambing dan sapi dan meningkatkan pertumbuhan ternak. Yang kedua, sebagai pupuk hijau, termasuk tanaman leguminosa pengikat nitrogen dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, tanaman pelindung dan peneduh, digunakan sebagai pelindung tanaman kopi, kakao, dan vanili dan mengurangi erosi tanah. Yang keempat, kayu bakar. Kayunya mudah terbakar dan menghasilkan panas tinggi. Yang kelima, pengendali hama alami. Daun dan kulit batang bersifat insektisida alami dan digunakan untuk mengusir serangga dan hama tanaman. Yang terakhir, tanaman pagar hidup. Mudah tumbuh dari stek dan cocok sebagai pagar alami di lahan pertanian. Nah, yang berikut ada pohon cemara gunung. Nama Latin dari pohon cemara gunung adalah Casuarina junghuniana. Nama pohon cemara gunung dalam bahasa daerah atau bahasa Tetun disebut dengan Aikakeu. Nah, yang berikut tingkatan taksonomi dari pohon cemara gunung. Yang pertama, kingdom. Pohon cemara gunung termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon cemara gunung termasuk dalam divisi Thraceophyta atau tumbuhan berpembuluh. Yang ketiga, kelas. Pohon cemara termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Yang keempat, ordo. Pohon cemara gunung termasuk dalam ordo Fagales. Yang kelima, famili. Pohon cemara gunung termasuk dalam famili Casuarinaceae. Yang keenam, genus. Pohon cemara termasuk dalam genus Casuarina. Dan yang terakhir, spesies. Pohon cemara termasuk dalam spesies Casuarina junghuniana. Yang berikut manfaat cemara gunung. Yang pertama, konservasi tanah dan air. Akar cemara gunung kuat sehingga efektif mencegah erosi, terutama di daerah pegunungan dan lereng curam. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan. Pohon cemara sering digunakan dalam program penghijauan di daerah dataran tinggi dan lahan kritis. Yang ketiga, penahan angin. Tajuk rapat dan tinggi menjadikannya pelindung alami dan dari angin kencang. Yang keempat, kayu bakar dan bahan bangunan ringan. Kayunya dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan bahan konstruksi ringan. Yang kelima, memperbaiki kesuburan tanah, bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen sehingga membantu meningkatkan unsur hara tanah. Dan yang terakhir, tanaman pelindung dan estetika, digunakan sebagai pohon peneduh dan tanaman hias lanskap pegunungan. Nah, yang berikut ada pohon pinang hias. Nama Latin dari pohon pinang hias adalah Areca satesuel. Nama pohon pinang hias dalam bahasa daerah atau Tetun disebut dengan buah.
Yang berikut tingkatan taksonomi dari pohon pinang hias. Yang pertama, kingdom. Pohon pinang hias termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon pinang hias termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas. Pohon pinang hias termasuk dalam kelas Liliopsida atau monokotil. Yang keempat, ordo. Pohon pinang hias termasuk dalam ordo Arecales. Yang kelima, famili. Pohon pinang hias termasuk dalam famili Arecaceae. Yang keenam, genus. Pohon pinang hias termasuk dalam genus Areca. Dan yang terakhir, spesies. Pohon pinang hias termasuk dalam spesies Areca catezuel. Yang berikut manfaat pohon pinang hias. Yang pertama, sebagai tanaman hias, yaitu mempercantik taman, halaman rumah, dan jalur hijau, dan memberikan kesan tropis dan rapi. Yang kedua, peneduh ringan, itu batang tinggi dan daun menyirip membantu mengurangi panas matahari. Yang ketiga, nilai estetika dan ekonomi, banyak digunakan dalam lanskap perkantoran, hotel, dan sekolah. Yang keempat, manfaat kesehatan atau tradisional, yaitu buah pinang digunakan secara tradisional sebagai campuran sirih dan dipercaya membantu menguatkan gigi dan meningkatkan stamina atau penggunaan terbatas. Nah, yang berikut ada tanaman Balakasida. Nama latin dari tanaman Balakasida adalah Barringtonia asiatica. Nama Balakasida dalam bahasa daerah atau tetun disebut dengan nama Aifunan mutik. Nah, yang berikut tingkatan taksonomi dari Balakasida. Yang pertama, kingdom, termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi, termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas, termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Yang keempat, ordo, termasuk dalam ordo Arecales. Yang kelima, famili, termasuk dalam famili Lecythidaceae. Dan yang kelima, genus, termasuk dalam genus Barringtonia. Dan yang terakhir, spesies, termasuk dalam spesies Barringtonia asiatica. Yang berikut manfaat tanaman Balakasida. Yang pertama, sebagai pengobatan tradisional. Biji dan kulit batang digunakan sebagai obat luar untuk penyakit kulit, luka, dan gatal-gatal. Yang kedua, pengendali hama dan racun ikan tradisional. Biji mengandung saponin yang secara tradisional digunakan untuk menangkap ikan dan tidak dianjurkan untuk penggunaan modern karena berbahaya bagi ekosistem. Yang ketiga, tanaman peneduh dan penghijauan pantai. Cocok sebagai tanaman peneduh di daerah pesisir karena tahan terhadap air asin. Nah, yang berikut ada pohon nangka. Pohon nangka dalam bahasa Latin disebut dengan nama Artocarpus heterophyllus. Pohon nangka juga dalam bahasa daerah disebut dengan nama kulum. Nah, yang berikut tingkatan taksonomi pohon nangka. Yang pertama, kingdom. Pohon nangka termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon nangka termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas. Pohon nangka termasuk dalam kelas Magnoliopsida atau dikotil. Yang keempat, ordo. Pohon nangka termasuk dalam ordo Rosales. Yang kelima, famili. Pohon nangka termasuk dalam famili Moraceae. Dan yang keenam, genus. Pohon nangka termasuk dalam genus Artocarpus. Dan yang terakhir, spesies. Pohon nangka termasuk dalam spesies Artocarpus heterophyllus. Yang berikut manfaat pohon nangka. Yang pertama, buah. Buahnya dapat dikonsumsi langsung atau bisa dimasak menjadi sayur. Yang kedua, biji. Biji direbus atau digoreng sebagai cemilan dan sebagai sumber karbohidrat dan protein nabati. Yang ketiga, daun. Daun digunakan sebagai pakan ternak dan digunakan dalam pengobatan tradisional atau penurunan panas. Yang keempat, kayu.
sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga dan digunakan untuk alat musik tradisional karena kuat dan tahan rayap. Dan yang terakhir, kulit dan getah. Getah digunakan sebagai bahan perekat tradisional dan kulit batang dimanfaatkan dalam pengobatan herbal. Yang berikut pohon pisang. Nama Latin dari pohon pisang adalah Musa paradisiaca. Nama pohon pisang dalam bahasa daerah disebut dengan nama Hudi. Tingkatan taksonomi dari pohon pisang. Yang pertama, kingdom. Pohon pisang termasuk dalam kingdom Plantae. Yang kedua, divisi. Pohon pisang termasuk dalam divisi Magnoliophyta. Yang ketiga, kelas. Pohon pisang termasuk dalam kelas Liliopsida. Yang keempat, ordo. Pohon pisang termasuk dalam ordo Zingiberales. Yang kelima, famili. Pohon pisang termasuk dalam famili Musaceae. Yang keenam, genus. Pohon pisang termasuk dalam genus Musa. Dan yang terakhir, spesies. Pohon pisang termasuk dalam spesies Musa paradisiaca. Yang berikut manfaat pohon pisang. Yang pertama, buah pisang. Buah pisang sebagai sumber energi karena kaya akan karbohidrat, mengandung vitamin A, B6, dan C, dan mengandung kalium untuk kesehatan jantung serta membantu pencernaan. Yang kedua, daun pisang. Digunakan sebagai pembungkus makanan tradisional, ramah lingkungan, dan digunakan dalam upacara adat. Yang ketiga, batang pisang. Batang pisang digunakan sebagai pakan ternak, bahan kompos, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Yang keempat, jantung pisang. Digunakan sebagai bahan makanan seperti sayur, menurunkan kolesterol dan kaya serat dan antioksidan. Dan yang terakhir, akar dan bagian lain, yaitu membantu menjaga erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah.